Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para perjuangan sarjana, kembali lagi bersama kita nih di program SMS Strategi Menyusun Skripsi. bersama saya Bintang Muhammad Rafi. Dan saya Anissa Nala. Oke, kali ini kita akan membahas tema tentang apa nih Saudara Anissa? Skripsi beres tanpa stres. Baik. Jadi di tema kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan sangat menarik tentunya. Betul banget Kak Bintang. Boleh nih kakak-kakak bintang tamu memperkenalkan diri nih, nama, kesibukan dan apa aja gitu. Boleh, silakan. Dari aku dulu. Boleh. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Syahdan. Teman-teman boleh manggil Bul. Kalau kesibukan sekarang paling ngabisin waktu di ini ya, di komunitas hobi aja gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada waktu luang dan bisa nyempetin buat berbagi sama teman-teman tentang skripsi gitu. Dan sebelumnya terima kasih dan senang bisa diundang ke sini. Mungkin segitu dari saya. Oke nih, dari Kak Algina bisa langsung aja di Kalau aku sebenarnya perkenalkan ya, nama aku Algina Siti Nur Rahma. Kalau untuk kesibukan, karena kebetulan aku baru aja selesai sidang, jadi aku masih nyelesain revisi aja sih. Wah, ini kakak-kakak semua udah beres ya dalam menyelesaikan skripsi. Boleh nih diceritain gitu dari awal pembuatan skripsinya nih gimana? Kalau dari aku ya akhirnya setelah proses yang begitu amat panjang gitu, akhirnya skripsi saya selesai juga. Nah, dari awalnya paling kalau dari pengalaman yang awalnya saya rasa semangat, terus tiba-tiba sampai di momen yang kayak ngerasa stuck dan nggak tahu mau mulai dari mana lagi gitu. Dan ya mau gimana lagi kan, kita harus nyelesain skripsi dan alhamdulillah skripsi terselesaikan dengan tepat waktu. Oke nih, dari Kak Algina boleh. Kalau aku sama ya kayak yang dibilang Kak Bul, jadi naik turun. Kalau secara pengalaman kayak dari awal kita semangat banget nih buat ngerjain skripsi, karena di ekspektasi tuh ketika kita kepikiran punya topik yang unik, semuanya akan berjalan dengan lancar, skripsi juga akan cepat selesai. Tapi ternyata setelah dikerjakan, mulai masuk ke bab 2, bab 3, di situ tuh mulai banyak rintangan-rintangan kayak data yang mulai nggak sinkron, dosen yang susah ditemui dan lumayan menghambat. Tapi setelah proses yang panjang itu, alhamdulillahnya skripsi bisa diselesaikan. Alhamdulillah berarti ya saudara-saudari Algina. Nah, jadi kan tadi aku juga dengar nih dari kakak-kakak sekalian bahwa kakak-kakak itu berarti udah beres nih skripsinya gitu. Nah, aku pengen tahu sih apa sih motivasi kakak dalam menyelesaikan skripsi itu yang menjadi motivasi besarnya gitu. Boleh mungkin dari siapa dulu? Boleh. Kalau buat motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi, pastinya orang tua ya. Orang tua di rumah yang bikin kita ingat gimana perjuangannya buat kita bisa kuliah. Kemudian selain itu juga ada dari akademiknya, yang aku tuh punya motivasi bahwa aku tuh harus bisa buktiin bahwa kuliah 4 tahun aku tuh nggak sia-sia gitu. Aku mau buktiin ke teman-teman, ke orang terdekat, ke dosen pembimbing bahwa aku tuh bisa. Baik nih Kak, nanti tadi kan udah dijelasin, udah diomongin, udah diceritain nih tentang penyusunan skripsinya dari struggle-nya. Mungkin bisa nih kakak-kakak diceritain lagi kalau misalnya penyusunan skripsinya itu start gitu atau ada permasalahan gitu dalam penyusunan skripsinya. Kalau dari aku pernah kayaknya kayak ngerasa stuck itu, terus apalagi pas nulis per babnya gitu, ya kayak nggak selesai gitu, dan pernah kepikiran kayak gini, kenapa sih harus menempuh jalan yang ini gitu. Tapi ya akhirnya saya ingat lagi kenapa saya mulai skripsi ini, dan itu yang bikin saya bisa buat fokus kembali.
Baik nih, dari Kak Algina mungkin apa nih permasalahan dalam penyusunan skripsinya? Kalau buat permasalahan yang tadi start itu, menurut aku kayaknya itu termasuk dalam suka dukanya nyusun skripsi ya. Untuk kebanyakan orang pasti pernah ngalamin. Kalau aku sendiri kayak yang tadi aku bilang, aku pernah ngerasa stuck dan sempet pengen nyerah tuh di mulai nyari data, nyengkronin data. Di situ sih yang bikin aku stuck. Tapi di balik itu ya balik lagi ke tadi motivasinya, aku ingat tujuan awal buat kuliah tuh apa. Jadi aku bisa semangat dan nyelesain masalah. Wah, keren Kak, berarti dalam setiap menghadapi apa-apa itu pasti ada selalu ya masalahnya. Betul. Nah, mungkin ada yang aku penasaran nih Kak, kan kalau skripsi itu pasti berkaitannya dengan dosen pembimbing gitu. Nah, dari kakak-kakak sekalian nih ketika menghadapi dosen pembimbingnya itu gimana sih Kak perjuangannya, atau mungkin ada yang susah dihubungi atau gimana? Boleh sih Kak spill ceritanya sedikit gitu. Dari Kak gitu dulu. Boleh? Nggak boleh. Nah ini menarik nih, karena termasuk hambatan juga ya. Selain hambatan dari internal, pastinya juga ada hambatan dari eksternal, termasuk dari dosen pembimbing itu. Kadang kan ada dosen yang susah dihubungin karena jadwalnya padat. Kemudian ada juga momen dimana kita udah ngerasa jauh nih ngerjain skripsi, kita juga udah ngerasa tepat, tapi ketika kita bimbingan, revisi lagi. Kadang sampai kepikiran, sebenarnya dosen tuh ngerti nggak sih isinya apa? Tapi ya mungkin kitanya yang terburu-buru, jadi banyak nge-skip bimbingan, sampai akhirnya ngelewatin beberapa bimbingan, dan sinkron lah apa yang ada di pikiran aku sama yang di pikiran dosen pembimbing gitu sih. Wah, ternyata kalau masalah dosen pembimbing itu benar-benar ini ya Kak, sulit banget itu ya. Karena kita harus ngejar-ngejar gitu. Ngejar-ngejar dosen pembimbing gitu ya. Biasanya nggak tahu kemana ya, gitu kan. betul banget ya Kak Bintang. Ya. Nah, itu berarti kakak itu waktu pengerjaan skripsinya nih, menghabiskan waktu berapa lama sih? Boleh mungkin dari Kak Bibulo dulu. Kalau dari saya sendiri sih paling nggak terlalu lama dan nggak terlalu singkat ya. Dulu saya ngerjain skripsi itu ada sekitar 1,5 tahun. Ya 1,5 tahun. Kalau 1,5 tahun itu terhitungnya lama apa bagaimana berarti ya? Tengah-tengah kayaknya. Tengah-tengah Berarti ya. tidak lama tidak cepat gitu. Nah, kalau Kak Algin sendiri gimana? Kalau 1,5 tahun tengah-tengah, berarti aku nyelesain lumayan cepat, alhamdulillah. Aku selesai di 6 bulanan lah kurang lebih. Wah, pas ya. Pas. Berarti nih setelah selesai menyelesaikan skripsi, mungkin gimana nih perasaan kakak-kakak semuanya nih? Kayak campur aduk kah atau misalnya apa kah gitu? Kalau dari aku sih pastinya lega banget gitu, kayak lepas dari apa gitu ya, kayak lepas dari sebuah beban yang sangat besar gitu. Alhamdulillahnya udah selesai kan. Paling itu. Mungkin dari Kak Algin. Kalau aku, kalau buat perasaan, pastinya campur aduk ya. Senengnya ada, terharunya ada, leganya juga ada. Kayak semua perjuangan aku, begadangnya, stresnya, revisi yang numpuknya terbayar gitu. Jadi lebih dominan ke lega sih. Berarti stres juga Stres juga. pasti ya dalam Stres penyusunan. juga. Pasti. Nah, mungkin dari kakak-kakak bintang tamu ini boleh mungkin kasih tips ke penonton bagaimana sih cara ngadepin stres gitu waktu pengerjaan skripsi itu Betul sendiri. banget, apalagi buat mahasiswa semester akhir ya. Mungkin boleh nih Spill dong spill caranya, dikit ya. gitu caranya. Kalau sepengalaman aku sendiri, cara aku buat ngurangin stres itu, ya jangan terlalu fokus juga sih. Kayak kita juga harus nyimbangin kapan saatnya kita ngerjain, juga kapan waktunya kita istirahat. Karena kan kalau terlalu diforsir dan akhirnya kita sakit, nanti menghambat juga kan. Iya, Terus betul. selain dari itu, kita juga harus punya teman, atau kalau enggak support system yang bisa nyemangatin kita. Kita harus punya teman yang bisa kita ajak ngobrol tentang skripsi kita.
Kemudian selain itu kita juga harus pintar-pintar manage waktu nih, kayak kita harus ngejadwalin bimbingan secara rutin, jangan sampai ke skip supaya nggak nantinya nggak banyak revisi dari dosen kayak gitu. Kalau dari aku. Kalau di kami belum mungkin. Kalau dari aku sendiri ya paling tips buat teman-teman yang lagi nyusun skripsi, teman-teman fokus sama ke hal-hal kecil dulu gitu. Terus ngerjain sedikit demi sedikit dan teman-teman jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda, terus jangan lupa makan sama gak apa-apa sekali lagi main gitu sama teman-teman buat bincang Healing. gitu. Saya deh itu pasti bisa bantu banget buat teman-teman semuanya pas dari stres. Nah, berarti tipsnya itu mungkin tadi kita harus healing gitu ya, Nah, harus cari iya. support system. Harus self reward ya kawan-kawan, jangan dibawa stres. Nah mungkin berarti kan kakak ini udah beres nih. Nah ada nggak sih motivasi dari kakak-kakak gitu untuk teman-teman kita nih yang nonton, yang mungkin lagi pak-pupak gitu, lagi stres dengan skripsinya, lagi susah ngestak, gitu, ya. dan nyari dosen pembimbing. Ada nggak sih motivasinya gitu? Mungkin boleh dari siapa dulu? Kalau dari aku buat teman-teman yang lagi berjuang buat nyelesain skripsi, tetap semangat. Ya tadi jangan dibawa stres, terus pelan-pelan aja. Yang penting terus berproses, yang penting terus berjalan. Karena teman-teman harus percaya bahwa apapun yang kita kerjain sekarang, gimana pun capeknya sekarang, pasti akan dibayar dengan setimpal, yaitu sidang yang lancar atau nilai yang memuaskan kayak gitu. Kalau pesan dari saya nggak panjang-panjang ya, paling buat teman-teman jangan takut buat mencoba dan jangan pernah merasa sendirian. Semua yang teman-teman alami itu bagian dari perjalanan dan yang penting adalah nggak berhenti berusaha. Teman-teman yang lagi skripsian tetap semangat dan kalian pasti bisa. Tuh denger ya, untuk para semester akhir nih. Ini benar-benar keren banget ya kakak-kakaknya. Jadi dalam waktu kakak ini dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, walaupun banyak tantangan, masalah itu dapat diselesaikan gitu ya dengan baik. Mungkin ada nih kata-kata terakhir buat para mahasiswa semester akhir ataupun para mahasiswa yang lagi nyusun skripsi. Boleh nih kasih Boleh semangat nih, atau apa kasih gitu? semangat atau apapun ya kakak. Sepatah dua patah katanya boleh. Kalau dari aku ya tetap semangat, jangan menyerah, ingat keluarga di rumah. Oke, kalau dari aku teman-teman tetap semangat dan kalian pasti bisa. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi kita tadi udah membahas sedikit banyaknya tentang bagaimana sih penyusunan skripsinya, berapa lama, bagaimana motivasinya, dan apa saja hambatannya. Nah teman-teman gak kerasa nih saudari Anissa udah di penghujung lagi gitu. Betul banget Kak Bintang. Nah jadi mungkin sebelum kita tutup mungkin ada closing statement boleh dari kakak-kakaknya. Closing statement ada nggak nih? Ada nggak nih closing statement-nya? Apa tidak ada? Mungkin dari aku buat closing statement ya. Boleh. Lagi-lagi buat teman-teman yang lagi berjuang buat nyelesain skripsi itu nggak semenyeramkan itu kalau teman-teman mau berjuang dan berproses kayak gitu. Oke, paling dari aku sama kayak sama Kak Kin ya, dan ditambahin lagi paling semangat, jangan berhenti semangat udah. Nah itu tuh kata-kata motivasinya. Nah jadi buat teman-teman di rumah yang sedang nonton nih, yang lagi skripsian nih, ayo kerjain skripsinya gitu. Betul. Jangan diem aja, jangan ini nggak mau maju gitu kalau diem aja mah. Nah nggak kerasa nih teman-teman, mungkin acara hari ini beres di sini aja. Nah jangan, untuk teman-teman yang mau menonton jangan lupa saksikan di Mandala TV. Oke baik, kami sebagai host izin pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.